Warga dan pemerintah salat Idul Adha di lapangan. Banjir Tondano, Pemda minta balai sungai buat sodetan. Likupang Funwalk suguhkan panorama Likupang ke peserta Munas Apkasi. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program khusus Kompas Manado Sepekan. Selain 3 berita tadi, kami juga akan menyajikan rangkuman sorotan menarik dalam sepekan untuk Anda. Bersama saya Devis Pinontoan, inilah Kompas Manado Sepekan selengkapnya. Kita ke info yang pertama, saudara. Suasana malam takbiran menjelang Idul Adha 1446 Hijriah di Kota Mobagu berlangsung semarak. Ratusan warga mengikuti pawai takbir yang digelar oleh pemerintah Kota Mobagu yang mengelilingi 4 kecamatan pada Kamis malam. Peserta pawai terdiri dari berbagai elemen masyarakat, siswa sekolah serta ASN di lingkup pemerintah Kota Mobagu mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Iringan takbir, tahmid dan tahlil menggema di sepanjang rute pawai menciptakan suasana religius dan penuh sukacita. Kegiatan ini dilepas secara resmi oleh Wali Kota Kota Mobagu Weni Gaib yang ditandai dengan pemukulan beduk yang mengambil start di depan alun-alun Bokihon Tinimbang Kota Mobagu. Selain sebagai siar agama, pawai takbir di malam Idul Adha juga diharapkan menjadi ajang untuk menjaga tali silaturahmi antara masyarakat dan pemerintah Kota Mobagu. Harapan kita selain daripada kita menyambut Idul Adha 1446 Hijriah, yang penting di situ adalah bagaimana seluruh masyarakat Kota Mobagu bisa bersama-sama dengan pemerintah Kota Mobagu bersama seluruh Forkopimda yang ada di Kota Mobagu dan di Bola Mongondo. Kita bisa duduk bersama, kita bisa merayakan hari kemenangan kita secara bersama-sama, dan disinilah terjadi kolaborasi antara pemerintah dan seluruh masyarakat yang ada di Kota Mobagu. Kita mendekatkan jarak kita antara pemerintah dan seluruh masyarakat, di mana kesempatan ini menjadi kesempatan silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat di Kota Mobagu. Pawai berlangsung dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian dan petugas gabungan demi memastikan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas, dan masyarakat tampak antusias menyaksikan rombongan pawai di sepanjang jalan yang akan melewati 4 kecamatan. Bahkan tidak sedikit yang mengabadikan momen tersebut dengan kamera ponsel. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, ratusan warga bersama jajaran pemerintah Kota Mobagu melaksanakan salat Idul Adha 1446 Hijriah di alun-alun Boki Hotinimbang, Kota Mobagu. Pelaksanaan salat Idul Adha ini berlangsung penuh khidmat yang dilanjutkan dengan pemberian bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berupa 1 ekor sapi untuk disembelih dan dagingnya diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Sejak pagi, ratusan masyarakat di Kota Mobagu, Sulawesi Utara berbondong-bondong mendatangi alun-alun Boki Hotinimbang, Kota Mobagu untuk melaksanakan salat Idul Adha bersama pemerintah Kota Mobagu. Pelaksanaan salat Idul Adha ini berlangsung kusyuk dan penuh hikmat yang dimulai tepat pada pukul 7 WITA. Nampak masyarakat bersama pemerintah Kota Mobagu membaur menjadi satu memadati lapangan ini, tidak terkecuali Wali Kota Kota Mobagu Weni Gaib. Selain melaksanakan salat Idul Adha berjamaah, pada kesempatan ini Wali Kota Weni Gaib menyerahkan bantuan kemasyarakatan dari Presiden RI Prabowo Subianto berupa 1 ekor sapi dengan berat 855 kg di Kelurahan Olino untuk disembeli dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat. Pertama-tama kami selaku pemerintah serta seluruh jajaran pemerintah Kota Mobagu menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, rasa hormat kami yang setinggi-tingginya atas kepedulian, ketulusan, keikhlasan hati dari Pak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati Bapak Prabowo Subianto yang telah menyerahkan hewan kurban berupa sapi
1 ekor yang diserahkan pada pemerintah dan masyarakat Kota Mobagu. Insya Allah pemberian ini dapat bermanfaat, dapat berguna bagi seluruh masyarakat Kota Mobagu. Dengan semangat berkurban untuk menumbuhkan kepedulian sosial dan solidaritas umat, momen Idul Adha juga menjadi ajang kebersamaan lintas elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga aparatur sipil negara untuk pererat tali silaturahmi. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Masih dari seputaran Kota Mobagu, saudara, pemerintah Kota Mobagu melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Mobagu melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh hewan kurban sebelum disembelih di wilayah Kota Mobagu pada Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Pemeriksaan ini dilakukan pada 1 hari sebelum Hari Raya Idul Adha oleh tim dokter hewan dan petugas kesehatan ternak Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Mobagu. Fokus pemeriksaan meliputi kondisi fisik hewan, usia, kelayakan organ vital, serta bebas dari penyakit kulit dan penyakit mulut dan kuku. Dari hasil pemeriksaan sementara, mayoritas hewan kurban di Kota Mobagu yang diperiksa dinyatakan layak dan sehat. Namun jika ditemukan ada hewan yang tidak memenuhi syarat, pemilik akan diminta untuk tidak menyembelinya dan mengganti dengan hewan yang lain. Pemeriksaan dilakukan untuk menjamin kesehatan hewan kurban sekaligus ingin memastikan daging kurban yang akan dibagikan pada masyarakat benar-benar aman dan layak dan halal dikonsumsi. Untuk pemeriksaan kesehatan hewan itu meliputi 2 hal. Pertama itu ada antemortem dan postmortem. Antemortem itu pemeriksaan kesehatan itu sebelum pemotongan dan postmortem itu setelah pemotongan. Pemeriksaan antemortem itu meliputi pemeriksaan fisik, apakah hewan ternak itu yang akan dikorbankan itu apakah sehat atau tidak sehat. Akan diamati apakah hewan kurban itu ada cacat atau pincang atau ada gangguan-gangguan kesehatan, misalnya ada penyakit PMK atau LSD. Meskipun dinyatakan aman seluruh hewan kurban yang akan disembeli, namun pemeriksaan akan kembali dilakukan setelah hewan disembeli guna memastikan daging dan organ dalam layak dikonsumsi dan aman dari penyakit. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, saudara, di Kota Manado, umat muslim melakukan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah di sejumlah lokasi, di antaranya di lapangan Tikala dan parkiran Mall Manado Town Square. Ratusan umat muslim di Kota Manado terlihat melakukan salat Idul Adha di parkiran Mall Manado Town Square di Jalan Pierre Tendean. Tampak umat muslim yang bersolat Id di parkiran mall ini terlihat menunaikan solat dengan kusyuk dan penuh hikmat. Lokasi solat Id lainnya juga dilaksanakan di lapangan Tikala yang diikuti oleh umat muslim dari wilayah Manado Tengah yang juga diikuti ASN pemerintah Kota Manado. Terpantau sejumlah aparat TNI Polri berjaga melakukan pengamanan di sejumlah titik. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi banjir Tondano, Pemda minta Balai Sungai buat sodetan akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Manado sepekan. Saudara, Masjid Raya Ahmad Yani, Kota Manado menerima 1 hewan kurban sapi dari Presiden Prabowo pada momen Idul Adha kali ini. Selain hewan kurban dari Presiden, Masjid Raya ini juga akan menyalurkan 6 sapi kurban lainnya bagi umat muslim yang membutuhkan. Sebanyak 7 ekor sapi hewan kurban diterima Masjid Raya Ahmad Yani yang berlokasi di Kelurahan Lawangirung, Kota Manado di momen Idul Adha kali ini. 1 dari 7 ekor sapi yang hendak dikurbankan merupakan sapi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sapi jenis limosin berwarna hitam dari Prabowo ini berbobot 1,1 ton. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus secara simbolis menyerahkan hewan kurban Presiden Prabowo pada pengurus Masjid Raya Ahmad Yani usai pelaksanaan salat Idul Adha umat muslim Jumat pagi. Kita sama-sama telah menyaksikan melaksanakan umat muslim yaitu sholat Id ya, dalam rangka merayakan Idul Adha ya.
dan saya hadir dalam rangka untuk menyerahkan bantuan sapi dari Bapak Presiden Republik Indonesia untuk umat muslim yang ada di Masjid Ahmad Yani. Tentunya dengan perhatian Bapak Presiden kepada kita yang ada di Sulawesi Utara, karena beliau serahkan 16 sapi ya, untuk masyarakat Sulawesi Utara. Tentunya atas nama pemerintah Sulawesi Utara kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Dan alhamdulillah kami dari Badan Takmir Masjid Raya Ahmad Yani Sulawesi Utara merasa berterima kasih karena dengan efisiensi tahun ini, tapi dengan hewan kurban yang diserahkan itu beratnya 1,2 dan alhamdulillah itu bisa membantu masyarakat yang ada di sekitar Masjid Raya. Insya Allah kami dari Badan Takmir akan melaksanakan amanah itu sesuai dengan 7 ekor sapi kurban di Masjid Raya Ahmad Yani nantinya akan disembelih pada Sabtu 7 Juni dan sebelumnya menjalani pemeriksaan antemortem dari petugas gabungan Dinas Pertanian dan Peternakan dan Fakultas Peternakan Universitas Samratulangi. Yani Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi lainnya, saudara, petugas gabungan pemeriksa kesehatan hewan kurban melakukan pemeriksaan antemortem untuk sejumlah sapi di Masjid Raya Ahmad Yani, Kota Manado. Pemeriksaan antemortem dilakukan sebelum hewan disembelih. Dokter hewan dari Dinas Pertanian dan Peternakan Sulawesi Utara dan Fakultas Peternakan Universitas Samratulangi melakukan pemeriksaan antemortem bagi sejumlah hewan kurban di Masjid Raya Ahmad Yani, Kota Manado. Salah satu hewan kurban di Masjid Raya yang juga turut menjalani pemeriksaan antemortem dari petugas yakni sapi PO Limosin dari Presiden Prabowo. Pemeriksaan antemortem merupakan pemeriksaan sebelum penyembelihan hewan kurban yang bertujuan untuk memastikan hewan ternak bebas dari penyakit seperti penyakit mulut dan kuku. Dosen sekaligus dokter hewan dari Universitas Samratulangi Albert Podung bilang, pemeriksaan antemortem meliputi pemeriksaan fisik hewan kurban, diantaranya penentuan usia hewan berdasarkan susunan gigi, mulut, telinga, kulit hingga kuku. Jadi pemeriksaan antemortem itu pemeriksaan sebelum hewan ternak ini dipotong. Apa yang diperiksa itu berarti kita dalam keadaan hidup ini. Yang pertama adalah umur, dari itu bisa diperiksa lewat gigi, susunan gigi, apakah sudah melewati gigi susu atau sudah gigi tetap, nah itu baru layak dipotong. 2 tahun, umur 2 tahun ke atas untuk sapi bisa dipotong, layak dipotong. Nah, pemeriksaan antemortem tujuannya adalah supaya daging korban itu aman dikonsumsi, sehat dikonsumsi, dan halal. Pemeriksaan antemortem merupakan upaya untuk memastikan hewan yang akan disembelih sehat, layak secara syariat, dan dagingnya aman untuk dikonsumsi. Selain pemeriksaan antemortem, prosedur lainnya untuk memastikan keamanan daging hewan kurban adalah pemeriksaan postmortem, yakni pemeriksaan setelah sapi disembelih. Yani Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, Pemda Sulut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus berupaya menangani banjir akibat luapan air Danau Tondano, Kabupaten Minahasa. Hingga saat ini air masih menggenangi ratusan rumah warga sekitar Danau Tondano. Hingga saat ini air tidak kunjung surut yang masih mengenangi ratusan rumah warga akibat luapan air Danau Tondano. Kepala BPBD Sulawesi Utara Adolf Tamengkel mengatakan curah hujan yang turun menyebabkan genangan air tidak kunjung surut. Dari data BPBD Sulut, kurang lebih 6.000 jiwa dari sejumlah desa terdampak akibat luapan air Danau Tondano ini. Sementara yang mengungsi sekitar 122 jiwa. Pihak BPBD Sulut juga telah melakukan distribusi bantuan kepada warga yang terdampak. Tamengkel juga menambahkan bahwa Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus telah meminta Kementerian PUPR, Balai Wilayah Sungai Sulawesi I untuk membuat sodetan agar air bisa surut. Tondano hingga saat ini masih stagnan karena kemarin, hari Senin juga kemarin 1 hari hujan full. Jadi kondisi Danau Tondano masih tetap meluap, mengakibatkan kurang lebih 6.000 jiwa yang terdampak banjir akibat
luapan Danau Tondano. Dan yang mengungsi kurang lebih 122 jiwa ditampung di seputaran Danau Tondano. Terus yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Utara, Pak Gubernur, beberapa hari yang lalu telah turun langsung untuk memberikan bantuan beras 21 ton dan sudah disalurkan ke 5 kecamatan yang terdampak akibat luapan Danau Tondano. Dan bahan natural lainnya juga diberikan oleh Pak Gubernur kepada masyarakat lingkar Danau Tondano yang terdampak banjir akibat luapan Danau Tondano. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi Likupang Funwalk suguhkan panorama Likupang ke peserta Munas Apkasi akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado Sepekan. Saudara, Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI menyerahkan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan penilaian wajar tanpa pengecualian atau WTP dalam rapat paripurna di kantor DPRD Sulut belum lama ini. Pengelolaan keuangan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2024 dari BPK RI mendapat wajar tanpa pengecualian atau WTP. Opini WTP ini adalah yang ke-11 kali berturut-turut. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Provinsi Sulut tahun anggaran 2024 dilakukan oleh Wakil Ketua BPK RI Budi Prijono dalam rapat paripurna DPRD Provinsi sekaligus penyerahan ikhtisar hasil pemeriksaan daerah Provinsi Sulut tahun 2025. Gubernur Julius Selvanus bilang Sulawesi Utara boleh berbangga dan bersyukur bisa mendapatkan opini BPK dengan wajar tanpa pengecualian atau WTP. Kita sama-sama Sulawesi Utara boleh bangga, ya, saya dan jajaran provinsi sangat bersyukur karena ini kali yang ke-11 Sulawesi Utara mendapatkan WTP, wajar tanpa pengecualian. Dan ini tentunya bagi kami dan yang meneruskan, kami akan berkomitmen untuk melakukan yang terbaik ke depan. Dan temuan yang ada beberapa catatan yang harus kami selesaikan dalam waktu yang cepat, kurang lebih ya 1 bulan sudah selesai ya, 1 bulan. Walaupun maksimal 2 bulan, tapi kita akan upayakan 1 bulan untuk kita selesaikan karena ada catatan-catatan kecil saja yang menjadi temuan yang itu tidak memungkari dari penilaian ini. Meski memperoleh opini WTP, namun sejumlah catatan juga diberikan oleh BPK RI kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk diperhatikan dan diperbaiki. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara, penyelenggaraan Musyawarah Nasional ke-6 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI berjalan lancar dan sukses. Munas yang dihelat di Kabupaten Minahasa Utara ini berhasil menetapkan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal APKASI yang baru periode 2025-2030. Hadir bersama dengan kita sebanyak 231 bupati dari 416 bupati seluruh Indonesia menghadiri Musyawarah Nasional ke-6 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI yang digelar di The Sentra Hotel Desa Maumi, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Jumat pagi hingga sore. Munas ke-6 APKASI dibuka Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti Putranto dan ditandai dengan pemukulan tetengkoren bersama seluruh peserta Musyawarah Nasional APKASI yang hadir.
KSP Anto Mukti Putranto dan Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus ketika memberikan sambutan menyambut gembira kehadiran ratusan bupati bersama rombongan yang mengikuti Munas sekaligus menikmati keindahan alam, budaya serta pariwisata di Sulawesi Utara yang terkenal dengan sebutan Bumi Nyiur Melambai. Sebagai kepala daerah mempunyai amanah yang sangat berat, tetapi kalau kita lakukan bekerja dengan hati, tentunya itu akan semua menjadi ringan, karena kita juga tidak sendirian. Kemudian lakukanlah dengan profesional, dan yang terakhir, jangan pernah berhenti untuk kita selalu bersyukur. 3 hal itu disampaikan, dan sekali lagi salam hormat dari Bapak Presiden. Mudah-mudahan kegiatan ini akan berjalan dengan baik. Akhirnya otonomi daerah, kemudian lahir juga Apkasi, maka tentunya kita akan semakin dewasa di dalam kita memberikan kontribusi kepada kabupaten kita, juga sebagai jembatan kepada pemerintah pusat. Selamat ulang tahun Apkasi, semoga ke depan Apkasi semakin solid, semakin dicintai, dan diharapkan masyarakat untuk jembatan kepada pemerintah pusat. Munas ke-6 Apkasi ini berhasil menetapkan Bursa Sarnubi sebagai Ketua Umum dan Jone Ganda sebagai Sekretaris Jenderal Apkasi 2025-2030. Melalui kepengurusan yang baru, Apkasi sebagai forum strategis para bupati se-Indonesia akan memformulasikan berbagai isu penting terkait otonomi daerah dan desentralisasi. Selaku tuan rumah, Jone Ganda yang juga merupakan Bupati Minas Utara mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Munas yang hadir menyukseskan agenda strategis Apkasi. Pelaksanaan sudah selesai, dan sekali lagi terima kasih kepada Apkasi yang sudah mempercayakan Minas Utara. Saya yakin bahwa ke depan di bawah kepemimpinan ketua yang baru, ketua umum yang baru, Pak Bursa, Bupati Lahat, Apkasi akan lebih maju. Kami juga sudah menyampaikan akan ikut bersama-sama dengan beliau untuk membantu Apkasi menjadi lebih baik lagi sesuai dengan apa yang menjadi harapan-harapan dari ketua umum. Jadi saya sebagai tuan rumah menyampaikan terima kasih juga, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kelalaian mungkin yang kami lakukan dalam melayani teman-teman kepala daerah di Kabupaten Minas Utara selama melaksanakan Munas. Penutupan Munas Apkasi dirangkaikan dengan peringatan ke-25 berdirinya Apkasi yang ditandai pemotongan tumpeng oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk, serta dilanjutkan dengan aksi sosial penyerahan donasi bagi anak yatim piatu dari salah satu panti asuhan di Kabupaten Minas Utara. Yana Megasingal, Doni Arai, Kompas TV Minas Utara, Sulawesi Utara. Saudara, menutup rangkaian Musyawarah Nasional ke-6 Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara selaku tuan rumah menghelat acara Likupang Fun Walk pada Sabtu pagi. Menyusuri keindahan alam berupa perbukitan serta pesisir pantai pasir putih, ratusan peserta Musyawarah Nasional ke-6 Apkasi antusias mengikuti gelaran Likupang Fun Walk bersama. Likupang Fun Walk merupakan acara penutup dalam rangkaian Munas ke-6 Apkasi yang berlangsung sejak 29 sampai 31 Mei, di mana pemerintah Kabupaten Minahasa Utara selaku tuan rumah. Titik start dari Desa Wisata Pulisan, para peserta akan melewati Desa Wisata Kinunang dan finish di Pantai Pal Desa Marinsou. Peserta berjalan kaki sepanjang 3 km sembari menikmati pemandangan dan perbukitan nan hijau, menghirup udara segar, serta pemandangan pantai pasir putih. Spot pemandangan gimana, Bu? Alhamdulillah pemandangannya indah-indah, menarik, dan semoga bisa jadi inspirasi buat kita di Boltim. Boltim, oke. Ada satu kata buat Likupang, Bu, gimana? Likupang luar biasa. Mantap, luar biasa. Luar biasa. Insya Allah setelah adanya acara ini, insya Allah Pantai Likupang akan lebih dikenal lagi di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Bupati Minahasa Utara Jone Ganda yang baru saja ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal Apkasi periode 2025-2030 bilang, seluruh rangkaian acara Munas Apkasi telah berjalan lancar dan aman. Suguhan kegiatan Likupang Fun Walk yang dirangkaikan dengan Likupang Tourism Festival 2025
diharapkan akan semakin memperkenalkan Minahasa Utara sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas di Indonesia. Menikmati keindahan alam Likupang dengan melakukan fun walk. Nah, ini diharapkan bahwa Likupang ini juga akan makin dikenal, makin dilihat sebagai daerah yang belum pernah mungkin mereka kunjungi, sekarang mereka lihat dan mereka tahu betapa indahnya Likupang ini. Nah, sehingga seluruh rangkaian ini sudah berjalan dengan sangat baik. Pelaksanaan Munas sudah berjalan lancar, HUT-nya juga sudah ada potong tumpeng dan kegiatan-kegiatan lain itu sudah juga berjalan lancar, dan pemilihan putra otonomi juga sudah berjalan dengan baik. Semua tidak ada kendala. Selain menikmati panorama keindahan alam khususnya Pantai Pal dengan pasir putihnya yang sangat eksotik, para peserta Munas ke-6 Apkasi juga disuguhkan dengan berbagai acara menarik seperti lomba karapan sapi yang menjadi budaya lokal masyarakat setempat, lomba memancing di laut, serta pameran UMKM yang menawarkan produk lokal unggulan Kabupaten Minahasa Utara. Yana Meka Singal, Doni Arai, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kompas sepekan kali ini. Saya, Devis Pinontoan, dan mewakili tim redaksi Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.